Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtharatul Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kitab yang sangat-sangat bermanfaat ya, yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Murafiq bin Hufran, seorang pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, Serowo, Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Ya, semoga Allah memberikan pahala yang melimpah ya kepada beliau atas bukunya ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bagian kedua dari kitab ini. Ya, karena kitab Mukhtarat ini merupakan kitab yang lengkap ya, karena pada bagian pertama membahas tentang qawaid sorofnya, kaidah-kaidah pembentuk kata, dan pada bagian kedua ini tentang qawaidun nahwi ya, kaidah-kaidah nahwunya, dan nanti bagian ketiga tentang kitab tasrifnya, tentang pelajaran tasrifnya. Ya, sehingga ketika belajar buku ini sampai selesai dan menguasai, paham gitu ya, insya Allah ini sudah bisa menjadi modal atau bekal kita untuk membaca kita. Ya, meskipun di buku ini masih dibahas dengan apa, bahas dengan global ya, tapi sudah bisa memberikan gambaran ya. Ya, sehingga yang sering disampaikan ya, bahwasannya kesuksesan dalam belajar sebuah buku, yang pertama yaitu belajar sampai selesai. Buku yang dipelajari itu dipelajari sampai tuntas. Ya, berarti ini sudah ada indikasi sukses belajar buku tersebut. Seberapapun persentase yang dia pahami. Ya, kalau sudah selesai, sudah dipelajari dari awal sampai akhir, sampai selesai, maka insya Allah ini merupakan indikasi dia mendapatkan keberkahan dari ilmu yang ada di buku tersebut. Ya, sehingga ketika kita belajar satu buku, dari awal sudah niat saya akan belajar sampai selesai gitu. Sehingga ketika sudah selesai sampai selesai, nanti dia akan bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan sendiri dalam arti apa yang sudah dipelajari ini bisa dimanfaatkan dan juga bisa sebagai bekal untuk memahami buku-buku yang lainnya. Karena kita belajar buku apapun intinya itu sama gitu. Belajar buku nahwu intinya sama ya. Pakai muhtarot, pakai muyasar, ya pakai apapun intinya itu sama. Sehingga ketika belajar usahakan sampai tuntas ya, sehingga mendapatkan faidah dari buku tersebut. Tinggal nanti baca buku yang lainnya lebih menguatkan lagi gitu. Kemudian baca buku yang lebih di atasnya lagi, lebih detail, maka kita bisa memahami ya buku-buku yang setelahnya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah adab di dalam mempelajari satu kitab, maka pelajarilah sampai tuntas. Gitu.
Ya, dengan seperti itu kita akan mendapatkan keberkahan ilmu yang ada di buku tersebut. Cuma maaf saja ya, maaf kadang ada yang suka belajar itu modelnya nyicipi, ya tahu nyicipi ya. Ada belajar muhtarot semangat di awal, nanti cuma beberapa pertemuan hilang gitu. Ada lagi misalnya diadakan lagi pelajaran muyasar, ikut lagi semangat di awal, cuma beberapa pertemuan hilang lagi gitu. Kalau belajar model seperti itu selamanya tidak akan mendapatkan apa faidah gitu. Ya, maaf saja karena ada yang model seperti itu ada ya. Ya, dan bisa kita mungkin kita saksikan di tengah-tengah kita, mungkin ada yang sebagian dari teman kita modelnya seperti itu. Ada pembukaan grup baru ikut, nanti cuma satu, dua, tiga pertemuan hilang gitu. Ada baru lagi ikut lagi, kemudian hilang lagi. Dan seperti itu terus ya sehingga dari zaman dulu sampai sekarang ya tetap ilmunya nggak nambah-nambah itu kalau model belajarnya seperti itu ya maka dalam belajar juga ada apa? Ada metodenya bukan sekedar yang penting ikut bukan tapi niatkan dari awal kita akan belajar sampai tuntas. Orang yang sudah niatnya kuat dia tidak terpengaruh lagi ya oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, oleh kondisinya. Sehingga dia tidak melihat ini teman saya kok nggak ada yang ikut, lah udah saya nggak usah ikut gitu. Teman saya sudah mulai pada pada mengundurkan diri gitu kan. Kemudian dia ikut mengundurkan diri. Ya. Kalau niatnya kuat, tidak terpengaruh. Perkara banyak teman yang masih ikut ya dia tetap ikut perkara mungkin sudah banyak teman yang berguguran, dia tetap mempertahankan diri. Ya, meskipun mungkin cuma sendirian, katakanlah. Cuma di sini kalau online ya tidak mungkin sendirian ya. Artinya paling nggak ya ada temennya gitu. Ya beda kalau offline ya. Kalau offline ya seperti kondisi anak ya. Karena ketika belajar itu belajar ya zaman dulu yang nggak ada online ya. Semuanya masih serba offline gitu. Sekitar tahun 97 ya belum kenal HP ya bahkan belum kenal HP dan fenomenanya sama ya awalnya ada pembukaan pengajian bahasa Arab banyak yang ikut puluhan puluhan kemudian mulai mundur satu persatu satu hilang satu hilang satu hilang yang ujung-ujungnya ya anak akhirnya sendirian itu akhirnya sendirian sehingga setiap ya atau mungkin katakanlah eh, setiap guru yang anak belajar ujung-ujungnya anak privat guru pertama ya awalnya banyak kemudian akhirnya sendirian berjalan sampai mungkin ya 6 tahunan gitu guru kedua juga seperti itu awalnya banyak ujung-ujungnya sendirian ya guru yang lainnya lagi awalnya banyak akhirnya sendirian ya sehingga banyak yang akhirnya anak belajarnya itu seperti privat ya karena kondisinya memang sudah pada mengundurkan diri. Meskipun sendirian, anak tetap semangat. Kenapa? Karena guru anak juga begitu antusias ya di dalam menyampaikan ilmunya, di dalam mengajari anak ya. Semoga ya mereka semua mendapatkan pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita kembali ke sini ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kedua dari buku ini. Nah, kita sudah masuk di bagian kedua yaitu Qawaidun Nahwi. Kaidah-kaidah nahwu, kaidah tentang kedudukan kata di dalam kalimat.
Kalau sebelumnya kaidah sorof, kaidah tentang pembentukan kata atau perubahan kata. Ya, kalau kaidah sorof itu ngatur tentang perubahan kata. Kalau kaidah nahu ngatur tentang kedudukan kata di dalam kalimat. Ya, sehingga kaidah sorof itu yang menentukan harokat di awal atau tengah kata. Kalau kaidah nahu menentukan harokat di akhir kata. Kemudian di sini disampaikan muqaddimatun pendahuluan al-jumlatu wasibhul jumlati. Ya, kita dikenalkan dengan jumlah dan sibhul jumlah. Ya, dikenalkan dengan jumlah dan sibhul jumlah. Diterangkan oleh al-mu'allif hafizahullah ta'ala, kaidah nahwu itu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Ya, ini tentang kaidah nahwu. Kata ini sebagai apa? Tuh. Harokatnya apa? Kemudian dia kedudukannya sebagai apa? Yang menghasilkan konsekuensi maknanya bagaimana? Itu adalah kaidah nahwu. Kemudian di sini dikenalkan tentang jumlah atau kalam. Jadi al-jumlatu atau al-kalamu. Kadang disebut dengan jumlah mufidah. Kadang ya disebut dengan jumlah. Kadang disebut dengan kalam. Jadi itu istilah-istilah yang maknanya sama ya. Kalau ada yang pakai istilah jumlah mufidah, ya kadang ya istilah jumlah, kadang istilah kalam itu sama. Dia itu adalah susunan kata atau lafaz atau artinya kalimah ya. Kalimah ini terjemahannya kata yang mempunyai arti sempurna atau mufid, memberikan pengertian sempurna. Ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Jadi, tanda sebuah jumlah atau kalam itu telah sempurna. Tandanya adalah ketika yang berbicara diam, maka yang berbicara ya paham maknanya, yang mendengar juga paham maksudnya. Ya, berarti itu adalah kalam atau jumlah. Gitu. Kemudian yang berikutnya kalam atau jumlah, ya jumlah atau kalam itu ada dua, yaitu yang pertama jumlatun fi'liyatun, namanya jumlah fi'liyah, dan yang kedua jumlatun ismiyatun, ya jumlatun ismiyah. Ya, jadi jumlah itu ada yang jenisnya ismiyah dan ada yang jenisnya fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah diterangkan oleh muallif hafizahullah taala, ya jumlah ismiyah ini sangat mudah dipahami ya. Sesuai namanya ismiyah berarti jumlah yang diawali dengan isim. Ya kalau mau ditambahkan dan di dalamnya berisi mubtada dan khobar gitu ya. Jumlah yang diawali dengan isim yang di dalamnya terdapat mubtada dan khobar. Ya, jadi sebuah jumlah kita lihat permulaannya. Kalau dia permulaannya isim, ya maka dia itu jumlah ismiyah. Ya, nanti akan dikenalkan tentang di dalam jumlah ismiyah itu ada mubtada dan ada khobar ya, pada pembahasan isim-isim yang dirofa insya Allah. Misal ya contoh, nahnu mujahiduna. Kami adalah para mujahid. Ya, di sini diawali dengan isim berupa nahnu. Nahnu ini isim. Kenapa? Karena dia kata ganti termasuk isim. Namanya isim domir. Maka nahnu mujahiduna namanya jumlah ismiyah. Contoh yang kedua, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu isim. Ya.
Nurun isim berarti ini jumlah ismiyah. Al ilmunya mubtada namanya ya nurun khobar. Ya, contoh ketiga, Muhammadun talibun. Ya, Muhammad itu seorang talib, seorang siswa. Ya, Muhammadun isim. Jelas ini ada tanwinnya ya. Dan talibun juga isim, maka Muhammadun talibun ini adalah jumlah ismiyah. Ya, Muhammadun yang mubtada, talibun adalah khobarnya. Ya, dan bisa kita lihat contoh-contoh yang sangat banyak di dalam Al-Quran ya sangat banyak ya. Ya, misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kan ada Alhamdu dia isim berarti dia adalah jumlah ismiyah gitu. Kemudian bedakan dengan yang kedua ya. Kedua adalah jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Diterangkan oleh al-muallif hafizahullah taala, jumlah fi'liyah itu ialah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ya, jadi permulaannya adalah fi'il. Misal gini, yaktubut talibud darsa. Yaktubu fi'il mudhari. Ya, sebelumnya sudah dibahas ya tentang fi'il. Maka jumlah yaktubut talibud darsa ini namanya jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il, yaktubunya fi'il mudhari, at-talibunya nanti disebut sebagai fa'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih. Gitu. Ketika ada kata sebagai fa'il atau subjek dari sebuah kata kerja maka dibaca dhammah sehingga yaktubu talibu. Ketika ada sebuah kata sebagai objeknya dari suatu perbuatan maka dibaca dengan fathah sehingga menjadi ad-darsa gitu. Dan itu bisa dikiaskan sendiri gitu. Kalau ada kata terletak setelah kata kerja dan dia sebagai subjeknya baca dengan dhamma. Contoh yang lain, hadoror rojulu, ya kan? Orang laki-laki itu telah hadir. Arojulu ini kata dia sebagai subjeknya terletak setelah kata kerja. Ya berarti dia adalah fa'il dan dibaca dengan dhammah. Ini juga jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Uktub ad-darsa. Dibaca wasol, uktubid darsa. Tulislah pelajaran itu. Ini juga jumlah fi'liyah ya. Ini juga jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Ya, sehingga kesimpulannya gampang ya. Kalau jumlah ismiyah itu diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Kemudian yang berikutnya kita dikenalkan dengan istilah syibhul jumlah. Syibhul jumlati ialah ungkapan yang tersusun dari dzaraf. Dzaraf itu ada yang kata keterangan tempat, ada yang kata keterangan waktu, dan majrur atau jar dan majrur. Ya, disebut syibhul jumlah karena dia menyerupai jumlah sudah tersusun dari dua kata. Karena yang namanya jumlah tadi ya, baik ismiyah maupun fi'liyah, minimal dua kata. Dan sibul jumlah sudah berupa dua kata, sudah merupakan tarkib atau susunan. Ya, cuma di situ belum menghasilkan makna sempurna. Ya, sehingga disebut sibul jumlah, menyerupai jumlah. Dan sibul jumlah itu ada dua. Pertama, dzaraf beserta majrur. Kedua, huruf jar beserta majrurnya. Ya, contoh dzaraf fauqas syajarati, di atas pohon. Ini berkaitan dengan keterangan tempat. Ya, maka kita katakan fauqas syajarati ini namanya sibhul jumlah. Dan dia belum disebut jumlah karena belum menghasilkan makna sempurna. Ya, akan menghasilkan makna sempurna kalau ada pelengkapnya.
Misalnya fauqas syajarati thairun gitu. Di atas pohon ada burung, ya itu baru sempurna. Tapi kalau cuma fauqas syajarati tok atau saja gitu ya, dia namanya sibul jumlah. Kemudian qabla zuhri, sebelum zuhur. Nah, ini juga dzaraf, keterangan waktu. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Dan kata yang setelah dzaraf, dia dibaca kasroh karena sebagai mudhafun ilaih, ya sebagai mudhaf ilaih. Fauqas syajarati, asyajarati mudhaf ilaihnya. Qabla zuhri, adzuhri mudhafun ilaihnya. Kemudian contoh jar dan majrur. Jar itu maksudnya huruf jar beserta majrurnya. Fil manzili gitu ya. Fil manzili di rumah. Ini namanya sibul jumlah. Ya karena berupa huruf jar beserta majrurnya. Dan huruf jar itu punya amal. Dia berpengaruh kepada kata setelahnya dibaca dengan jar atau kasroh. Sehingga kalau ada fi yang nggak boleh, fil manzilu nggak boleh. Fil manzila ya juga nggak boleh. Harus kasroh. Fil manzili, fil masjidi, fil hurfati, fil ma'hadi, fil jaibi, dan sebagainya. Ya. Kemudian contoh kedua, alal maktabi. Di atas meja, ya, ala juga huruf jar. Maka al-maktabi dibaca dengan jar atau kasroh. Yaitu di antara contoh huruf jar ada fi dan juga ada ala. Dan masih banyak contoh lainnya, sebagiannya sudah kita pelajari pada apa? Pada pelajaran tentang tanda-tanda isim itu ya ketika bahas qawaid sorofnya. Ya. Kemudian kita beralih kepada al-babul awal atau masuk pada bab yang pertama dari qawaidun nahwi ya tentang al-i'rabu, bab i'rab, tentang i'rab. Ya, kita sudah sering ya mendengar istilah i'rab. Ya, ya kita lihat penjelasan tentang i'rab yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh kemasukan amil baik berupa isim, fiil, atau huruf penyebab perubahan. Ya, simpel ya. I'rab itu perubahan harokat pada akhir sebuah kalimah atau kata. Dan perubahan ini bukan semata-mata karena kita ingin membaca dengan variasi, bukan. Tapi karena adanya pengaruh, adanya amil yang masuk kepadanya. Ketika amilnya nuntut dia di rofa, maka dia pun di rofa. Amilnya nuntut di nasab, dia pun di nasab. Amilnya menuntut dia di khofat atau di jer, dia pun di jer. Ya, ini gambaran i'rab. Sebuah kata yang bisa mengalami perubahan. Contoh Muhammadun, suatu saat Muhammadan, suatu saat Muhammadin. Perubahan ini ada yang mempengaruhinya. Namanya amil ya, yang mempengaruhi namanya amil. Kemudian i'rab itu hanya ada pada isim dan fiil saja. Ya, sehingga nggak ada huruf yang mu'rab itu nggak ada. Ya, fiil pun itu hanya fiil mudhari yang kemarin sudah dibahas ya. Sudah disinggung tentang fiil-fiil ada yang mabni ada yang mu'rab. Ya. Yang pertama i'rab yang ada pada isim itu ada tiga. Pertama rofa, kedua nasab, ketiga jer. Rofa itu adalah gambarannya dhammah, nasab itu gambarannya fathah, jer itu kasrah. Contoh Ja'a Muhammadun. Ya lihat lafaz Muhammad. Ya.
Dia dibaca dengan dhammah Muhammadun. Dia dirofa oleh fiil ja'a karena sebagai fa'ilnya atau subjeknya. Karena setiap kata yang terletak setelah kata kerja dan kata tersebut sebagai subjek dari perbuatan yang ada, dia harus dibaca dengan rofa. Ya, contohnya ja'a Muhammadun. Kemudian ketika ada ro'a itu, maka Muhammadnya jadi fathah. Ro'a itu Muhammadan, ini namanya nasab. Ya, saya melihat Muhammad ya, sebagai objeknya, sebagai maf'ul bihnya, maka dibaca fathah. Dan ini bisa kita kembangkan sendiri. Kita akan mengatakan di situ ada objek, maka objeknya pakai fathah. Akal tuh misalnya, akal tuh burtukolan itu. Nggak mungkin akal tuh burtukolun ya nanti maknanya rusak. Ya saya makan jeruk akal tuh burtukolan. Ya katab tuh darsa. Saya telah menulis pelajaran itu di nasab. Dan suatu saat Muhammad itu bisa dikasroh. Ya namanya cer, misal marortu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad. Maka Muhammad ini namanya i'rab. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dia sebuah kata yang menerima i'rab. Namanya kata yang mu'rab. Ya. Pada isim ada tiga. Rofa, nasab, jer. Kemudian pada fiil juga ada tiga. Rofa, nasab, dan jazm. Gitu. Contoh, ya jelisu Muhammadun. Ya jelisu ini di rofa pakai dhammah. Ya, jadi yang mu'rab itu kan cuma fiil mudhari yang tidak bersambung dengan apa? Dengan nun niswah ataupun nun taukid secara langsung gitu kan. Ya, maka ini termasuk yang mu'rab. Fiil mudhari ketika tidak ada pengaruh apapun maka dia rofa. Contoh, ya jelisu. Gitu. Ya jelisu Muhammadun. Kemudian dia dinasab kalau ada pengaruh atau huruf nasab. Misal lan. Lan ini menjadikan fiil mudhari dibaca nasab. Contoh lan ya jelisa. Ya, ada lan nggak boleh. Lan ya jelisu ya tidak boleh. Karena lan itu menuntut fiil mudhari menjadi nasab. Maka menjadi lan ya jelisa Muhammadun. Muhammad tidak akan duduk gitu. Dan yang ketiga yaitu jazm. Ya, jazm itu gambarannya sukun. Salah satu penyebab jazm adalah huruf lam. Lam yajlis Muhammadun. Muhammad tidak duduk. Lam yalid walam yulad. Itu kan dijazm oleh lam. Gitu. Ya, jadi i'rab yang ada pada fiil ada rofa, ada nasab, ada jazm. Sehingga tidak ada fiil yang jer. Sebagaimana tidak ada isim yang jazm. Gitu. Adapun rofa dan nasab dua-duanya sama-sama memiliki. Ya demikian ya ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita untuk kesempatan kali ini ya kita lengkapi dengan mengerjakan latihan ya. Ya silakan angkat tangan terlebih dahulu bagi yang ingin ikut mengerjakan latihan. Ya silakan siapa yang ingin ikut mengerjakan. Ya Kecilin Mbak ya, bentar. Ibu Aisyah silakan. Ibu Aisyah nomor satu ya. Ini jawablah pertanyaan ini dengan benar. Gitu. Ya silakan nomor satu. Oh, langsung dah. Apakah pengertian jumlah itu, Ustaz? Iya, iya, sebagaimana yang tadi diterangkan, gimana? Iya. Jumlah ialah susunan kata
yang mempunyai arti yang sempurna. Ketika yang berbicara telah diam, si pembicara bisa dipahami oleh yang mendengar. Nah, sahih, yaitulah pengertian jumlah ya. Jadi di antara caranya ya nanti apa yang disebutkan tadi ya dihafalkan, yaitulah pengertian jumlah. Kemudian Ibu Uswatun Hasanah boleh nomor 2, ayo. I'rab apa yang tidak bisa masuk pada isim? Ya, I'rab apa yang tidak bisa masuk pada fi'il? ya silakan dijawab. I'rab yang tidak bisa masuk pada isim yaitu jazm. Kemudian i'rab yang tidak bisa masuk pada fi'il yaitu jer. Ya, tepat sekali. Nah, barakallahu fiik. Ya, betul ya. I'rab yang tidak bisa masuk pada isim adalah jasm, yang tidak bisa masuk pada fi'il adalah jer. Sahih, betul. Berikutnya, silakan bisa di nggak apa-apa buka mic saja nggak apa-apa kalau belum paham cara angkatan. Ya, yang lainnya silakan. Ya, mana yang lainnya? Yang nomor 3 ini ya, Anda bacakan dulu. Bedakan kalimat berikut ini, mana yang termasuk jumlah dan yang tidak. Lalu sebutkan sebabnya. Gitu. Ya. Nanti dibantu lah, nanti dibantu. Ya, jadi cuma tugasnya sebutkan ini jumlah atau bukan. Kalau bukan, alasannya apa. Ya, cuma seperti itu. Nah, Ustaz ya. Iya, As-salbu nazifun. Jumlah ismiyah. iya, sahih. Karena, karena diawali dengan isim. Sahih, betul. Saubu nazifun jumlah ismiyah. Boleh nomor 2, Ibu Isa Aisyah, silakan nomor 2. Laisa Muhammadun. Dia bukan jumlah. Ya, menjadi jumlah, gimana supaya menjadi jumlah? Supaya menjadi Muhammadun Laisa. Ya sama, bukan jumlah. Bukan jumlah. Oh, ditambahin boleh gitu, Ustaz. Ya makanya supaya menjadi jumlah harusnya gimana? Oh, supaya menjadi Laisa Muhammadun Poliban. Ya, sahih. Laisa Muhammadun Taliban. Nah, Jadi ditambahin itu enggak, Ustaz? ya, betul. Ya. Ibu Eni Hayati Lubis, yang nomor 3. Coba dibaca ini. Nu, nurun. Ya, jumlah atau bukan? Kalau cuma nurun gitu. Oh, bukan jumlah. Ya, gimana supaya jadi jumlah? Nu, cahaya. Ditambah dengan misalnya cahaya, nurun cahaya. Hmm. Apa, biar jadi jumlah ditambah sama apa misalnya ya. Ya, kayak tadi, ilmu adalah cahaya. Gimana? Al ilmu nu, nurun, nurun. Ya, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Gitu ya. Ya, kemudian berikutnya siapa? Silakan berpartisipasi mengerjakan tugas. Anas, Ustaz. Ya, nomor 4. Ibu Hera, nomor 4. Ya. Ya, Ja'a Aliyun. ya. Jumlah atau bukan? Jumlah, Ustaz. Ya, jumlah sudah sempurna ya. Ja'a Ya, aliyun. Ali telah datang. kalau telah datang. Sahih, betul. Terus siapa lagi yang mau mencoba? Nomor 5. Waalaikumsalam. Ya, Anas, Ustaz. ya boleh Ibu Uswatun lagi nggak apa-apa.
Itu Osmana, jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Betul, nah. Kemudian nomor 4 ini pertanyaannya, apakah yang dimaksud sibul jumlah? Sebutkan contohnya. Gitu. Siapa mencoba? Ibu Iis boleh, ya. Nggih, Ustaz. Sibhul jumlah, iya, Adalah, ya, ungkapan yang tersusun dari dzorof atau kata keterangan tempat atau waktu, dan majrur atau jer dan majrur. ya. Sekarang buat contoh ngarang sendiri. Contohnya tahtal tahtas sakfi Ya, terus yang jar majrur, fil masjidi. ya, Fil nah, ghurfati. sahih betul ya. Terakhir ini terakhir. Apakah perbedaan ilmu nahu dan sorof ya? Tadi sudah disinggung ya. Coba siapa? Bu Herni mau mencoba? Oh, ilmu nahu me- mengatur baris terakhir dan maksudnya oh Terus baris terakhir nahu baris terakhir mempelajari baris terakhirnya menukar-nukar baris terakhir kata dan sorob per- perbedaan ya kalau apa perlu, kalau sorob perubahan katanya. ya sahih ya. Jadi nahu itu ngatur kedudukan kata Baris. di dalam kalimat. Dan itu terlihat pada harokat terakhirnya. Ya. Sedangkan sorof mengatur perubahan kata itu sendiri. Ya, sehingga lebih kepada harokat depan dan tengah kata. Ya, sorof nggak ngatur harokat belakang ya, cuma harokat depan dan tengah. Ya. Ya, misal ini kan misal ada lafad. Ya, ya, ini tugasnya sorof. Ya, ini mau dibaca apa kan gitu. Muqatti'un atau muqatta'un ya tergantung konteks kalimatnya. Jadi bisa muqatti'un, bisa muqatta'un. Gitu. Kalau dia isim fa'il ya muqatti'un. Kalau dia isim maf'ul ya muqatta'un. Itu tugasnya sorof. Ada penahunya yaitu dari sisi apakah muqatti'un atau muqatti'an gitu ya atau muqatti'in ya. In. Itu perbedaannya. Nah, ya selesai ya sudah untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum ditutup, kita berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya ya, karena berikutnya sudah materi berikutnya bab kedua al-i'rab fil ismi gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya sampai ini. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk apa? Bab yang kedua, insya Allah ya. Ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga ya kita diberikan kemudahan ya di dalam belajar, diberikan kesuksesan di dalam belajar. Hanya Allah Ta'ala yang
bisa memberikan taufik kepada kita sehingga banyak-banyaklah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekurangan yang ada, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.